Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rohmat Sigit Ribowo NPM 18.0101.0027, Bagus Saputro 18.0101.0039, Ita Yuliana 18.0101.0071, Lutfi Wibowo 18.0101.0076, Muhammad Humam Abror 18.0101.0171, saya Septian Dijandra 20.0101.0001, Indah Ramawati 20.0101.0019, Ika Lestari 20.0101.0034, Taufan Prasetyo 20.0101.0035, Putri Puspa Asri 20.0101.0037, dan Sally Rizkotul Fitri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai compounding across time. Mikrodinamika. Istilah mikrodinamika untuk merujuk pada berlangsungnya persaingan dari waktu ke waktu di antara sejumlah kecil perusahaan. Ini kontras dengan mikrodinamika, istilah yang kami gunakan untuk menggambarkan evolusi struktur pasar secara keseluruhan. Membahas dua model penting persaingan di antara sejumlah kecil perusahaan, model persaingan kualitas Cournot dan model persaingan harga Bertrand. Kedua model ini adalah statis perusahaan membuat keputusan secara bersamaan. Meskipun tidak realistis, model tersebut memberikan wawasan tentang konsep strategis penting seperti efek penghancuran pendapatan dan dampak kendala kapasitas dan loyalitas konsumen pada persaingan. Tetapi, sifat statis model jelas membatasi kemampuan mereka untuk membantu kita memahami pengambilan keputusan strategis di dunia nyata, di mana strategi terungkap dari waktu ke waktu. Mengeksplorasi bagaimana menambahkan dimensi waktu mempengaruhi opsi strategis dengan berfokus pada aspek mikrodinamika. Berikut 1. Manfaat strategis dari komitmen. 2. Manfaat informasi dari fleksibilitas. 3. Kerangka kerja untuk menganalisis komitmen. 4. Disiplin kompetitif. 5. Koordinasi pada harga yang tepat. Efek strategis dari komitmen. Komitmen memiliki efek langsung dan strategis pada profitabilitas perusahaan. Efek langsung dari komitmen adalah dampaknya terhadap nilai sekarang dari keuntungan perusahaan jika perilaku pesaing tidak berubah. Komitmen tangguh dan lunak. Perusahaan tidak selalu mendapat manfaat dari efek strategis dari komitmen mereka. Apakah suatu komitmen memiliki efek strategis yang menguntungkan? Tergantung pada apakah komitmen itu keras atau lembut, dan apakah pilihan tersebut melibatkan pelengkap strategis atau pengganti strategis. Manfaat strategis dari komitmen. Jika sebuah komitmen adalah untuk memprovokasi tanggapan, itu harus irreversibel, terlihat, dimengerti, dan kredibel. Komitmen harus tidak dapat diubah atau tidak membawa bobot komitmen. Perusahaan dapat mundur jika komitmen tidak memiliki efek strategis yang diinginkan. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu ada kerangka kerja untuk menganalisis komitmen. Nah, di sini Pak Jagenward berpendapat bahwa suatu keputusan yang strategis atau utama itu biasanya akan melibatkan suatu investasi dalam faktor yang lengkap, seperti aset fisik, sumber daya, dan juga kemampuan yang tahan lama. Dan khusus untuk strategi tertentu yang diikuti oleh suatu perusahaan dan tidak dapat diperdagangkan, seperti tidak dapat dijual di pasar terbuka. Nah, menurut Genward, pilihan strategis didefinisikan dalam beberapa investasi yang intensif atau komitmen. Nah, inti dari strategis dalam pandangannya itu dapat dikatakan dengan benar, tapi mendapatkan keputusan ini dengan benar adalah sulit. Nah, Genward sendiri mengembangkan kerangka kerja 4 langkah untuk menganalisis pilihan intensif komitmen. Nah, yang pertama yaitu ada analisis posisi, kedua ada analisis berkelanjutan, analisis fleksibilitas, analisis penilaian. Nah, untuk analisis positioning atau analisis posisi itu dapat disampaikan dengan menambahkan suatu efek langsung dari suatu komitmen. Nah, hal ini akan melibatkan analisis apakah komitmen dari suatu perusahaan itu cenderung menghasilkan posisi pasar ataupun produk di mana perusahaan itu akan memberikan manfaat yang unggul kepada konsumen atau beroperasi dengan biaya lebih rendah daripada si pesaing. Yang kedua, ada analisis berkelanjutan. Nah, untuk analisis yang berkelanjutan ini
dapat disamakan dengan menentukan efek strategis dari komitmen. Nah, ini melibatkan analisis tanggapan potensial terhadap komitmen oleh pesaing dengan pendatang yang potensial, sehubungan dengan komitmen yang telah mereka buat dan dampak tanggapan tersebut terhadap pesaingnya. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis fleksibilitas. Untuk menggabungkan ketidakpastian ke dalam suatu posisi atau analisis yang berkelanjutan seperti fleksibilitas memberikan nilai opsi perusahaan. GameWard itu menunjukkan bahwa penentuan utama nilai opsi merupakan rasio belajar untuk membakar. Nah, ini adalah rasio dari tingkat belajar, tingkat di mana perusahaan itu akan menerima suatu informasi baru yang memungkinkan untuk menyesuaikan pilihan strateginya dan tingkat pembakarannya. Nah, tingkat di mana perusahaan berinvestasi dalam suatu aset yang tenggelam untuk mendukung strategi itu merupakan rasio belajar untuk membakar yang tinggi, menyiratkan bahwa pilihan strategi itu memiliki tingkat pembakaran yang tinggi juga. Kemudian bagian terakhir dari kerangka kerja GameWard itu adalah analisis penilaian. Nah, untuk mempertimbangkan faktor-faktor organisasional dan manajerial yang mungkin mendistorsi intensif perusahaan untuk memilih strategi yang optimal, GameWard mencatat bahwa perusahaan itu dapat membuat dua jenis kesalahan dalam membuat pilihan intensif dari komitmen. Selanjutnya yaitu disiplin kompetitif. Model Knoth-Bertrand dan Stackelberg mencirikan sesuatu yang berbeda berkaitan dengan variabel kompetitif, misalnya kuantitas versus harga dan waktu pilihan kompetitif. Terlepas dari perbedaan ini, model memiliki satu kesamaan, yaitu total keuntungan industri kurang dari apa yang dapat dicapai jika perusahaan bertindak seperti kartel, memilih harga dan output monopoli. Baik, yang selanjutnya adalah rivalitas harga dinamis dan harga tit for tat. Dari model Bertrand bahwa jika harga melebihi biaya marginal, ada godaan kuat bagi setiap perusahaan untuk menipu dengan menurunkan harga dan merebut pangsa pasar. Tetapi ingat bahwa model Bertrand bersifat statis. Perusahaan tidak percaya bahwa pesaing mereka akan merespon penurunan harga. Ini bukan asumsi yang sangat realistis. Contoh tit for tat seperti perusahaan Philip Morris versus Bud di Costa Rica yang membalas dengan cepat kepotongan harga. Yang diketahui bahwa perusahaan Philip Morris memiliki pangsa pasar 30%, sedangkan Bud di Costa Rica memiliki pangsa pasar 70%. Sehingga Philip Morris menurunkan harga 40%. Dan diketahui oleh perusahaan Bud, dan sehingga Bud juga menurunkan potongan harga 50%, sehingga pangsa pasar Bud tetap 70%, tidak direbut oleh Philip Morris walaupun mengalami kerugian. Tapi dari sistem tit for tat, perusahaan Bud tetap memiliki pangsa pasar yang lebih dibandingkan dengan Philip Morris. Mengapa tit for tat begitu menarik? Salah satu alasannya adalah bahwa tit for tat adalah strategi yang sederhana, mudah dijelaskan, dan mudah dipahami. Melalui pengumuman seperti kami tidak akan undersold atau kami akan menyamai harga pesaing kami, tidak peduli seberapa rendahnya, sebuah perusahaan dapat dengan mudah memberi sinyal kepada para pesaing bahwa ia mengikuti tit for tat. Selanjutnya adalah koordinasi pada harga yang tepat. Dalam komunitas akademis ahli teori permainan properti terkenal dari permainan dinamis yang disebut teorema rakyat. Jika perusahaan berharap untuk berinteraksi tanpa batas dan memiliki tingkat diskonto yang cukup rendah, maka setiap harga antara harga monopoli dan harga marginal biaya dapat dipertahankan sebagai keseimbangan. Tentu saja strategi selain tit for tat akan diperlukan untuk menghasilkan keseimbangan lainnya. Teori tentang bagaimana titik fokus muncul dalam interaksi ekonomi atau sosial tidak berkembang dengan baik. Saya Ika Lestari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hambatan untuk koordinasi. Masalah salah membaca. Yang pertama,
Strategi tit for tat mengasumsikan bahwa perusahaan dapat dengan sempurna mengamati tindakan satu sama lain, tapi saingan kadang-kadang akan salah membaca saingan mereka. Yang kami maksud dengan salah membaca adalah satu, perusahaan secara keliru percaya bahwa pesaing mengenakan satu harga padahal sebenarnya membebankan harga lain. Yang kedua, perusahaan salah memahami alasan keputusan penetapan harga pesaing atau perubahan pangsa pasarnya sendiri. Dalam situasi ini, sebuah perusahaan mungkin keliru percaya bahwa pesaing telah menurunkan harga dalam upaya melanggar perjanjian kolusi. Jika perusahaan bermain tit for tat, maka putaran pemotongan harga mungkin terjadi hanya karena kesalahpahaman. Yang kedua, banyaknya pesanan. Pesanan tidak merata ketika penjualan relatif jarang terjadi dalam jumlah besar dibandingkan dengan pendistribusian yang lancar sepanjang tahun. Pesanan kental adalah karakteristik penting industri seperti manufaktur badan pesawat, pembuatan kapal, dan superkomputer. Pesanan yang banyak mengurangi frekuensi interaksi kompetitif antara perusahaan, memperpanjang waktu yang dibutuhkan pesaing untuk bereaksi terhadap penurunan harga, dan dengan demikian membuat pemotongan harga menjadi lebih menarik. Yang ketiga, informasi tentang transaksi penjualan. Ketika transaksi penjualan bersifat publik, penyimpangan dari penetapan harga kooperatif lebih mudah dideteksi daripada ketika harga bersifat rahasia. Misalnya, semua maskapai penerbangan memantau harga satu sama lain dengan cermat menggunakan sistem reservasi terkomputerisasi dan secara mengetahui kapan maskapai telah memotong tarif. Sebaliknya, harga di banyak pasar barang industri dinegosiasikan secara pribadi antara pembeli dan penjual, sehingga mungkin sulit bagi perusahaan untuk mengetahui apakah pesaing telah memotong harganya, karena pembalasan dapat terjadi lebih cepat saat harga dipublikasikan daripada saat rahasia. Pemotongan harga untuk mencuri pangsa pasar dari pesaing cenderung kurang menarik, sehingga meningkatkan kemungkinan harga kooperatif dapat dipertahankan. Yang keempat, volatilitas kondisi permintaan. Volatilitas permintaan adalah masalah yang sangat serius ketika produksi melibatkan biaya tetap yang substansial, kemudian biaya marginal menurun dengan cepat pada tingkat output di bawah kapasitas. Selama masa kelebihan kapasitas, godaan untuk memotong harga untuk mencari bisnis bisa tinggi. Selain itu, koordinasi menjadi sangat sulit karena perusahaan akan mengejar target yang bergerak. Kemudian yang selanjutnya, asimetri antar perusahaan dan keberlanjutan harga koperasi. Ketika perusahaan tidak identik, baik karena mereka memiliki biaya yang berbeda atau terdiferensiasi secara vertikal, mencapai penetapan harga kooperatif menjadi lebih sulit. Ketika perusahaan identik, harga monopoli tunggal dapat menjadi sebagai titik fokus. Selanjutnya yaitu sensitivitas harga pembeli dan keberlanjutan penetapan harga koperasi. Faktor terakhir yang mempengaruhi kesinambungan harga koperasi adalah sensitivitas harga pembeli. Ketika pembeli peka terhadap harga, perusahaan yang mengurangi harga persaingan bahkan dalam jumlah kecil mungkin dapat mencapai peningkatan volume yang signifikan. Perusahaan dapat memfasilitasi penetapan harga kooperatif melalui sejumlah praktik, yaitu yang pertama, kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga adalah cara untuk mengatasi masalah koordinasi pada keseimbangan fokus. Dalam pemimpinan harga, setiap perusahaan menyerahkan otonomi penetapan harga dan menyerahkan kendali
atas penetapan harga industri kepada satu perusahaan. Yang kedua, pengumuman awal perubahan harga. Di beberapa pasar, perusahaan akan mengumumkan secara terbuka harga yang ingin mereka tetapkan di masa depan. Misalnya, di pasar bahan kimia, perusahaan sering mengumumkan niat mereka untuk menaikkan harga 30 atau 60 hari sebelum perubahan harga berlaku. Pra pengumuman ini dapat menguntungkan konsumen, namun pengumuman sebelumnya juga dapat memfasilitasi kenaikan harga yang merugikan konsumen. Pertimbangan sebuah perusahaan yang ingin memimpin kenaikan harga di seluruh industri. Dengan mengumumkan kenaikan sebelumnya, perusahaan dapat dengan mudah membatalkan kenaikan jika pesaing menolak mengikuti. Hal ini membuat kenaikan harga kurang berisiko. Yang ketiga, klausul pelanggan terfavorit. Klausul pelanggan yang paling disukai adalah ketentuan dalam kontrak penjualan yang menjanjikan pembeli bahwa ia membayar harga terendah yang dibebankan penjual. Ada dua tipe dasar dari klausul pelanggan yang paling disukai. Yang pertama, kontemporer dan retroaktif. Yang keempat, harga pengiriman seragam. Secara garis besar, dua jenis kebijakan penetapan harga dapat diidentifikasi. Di bawah penetapan harga FOB yang seragam, penjual mengutip harga untuk pengambilan di dokumen penjualan, dan pembeli menanggung biaya pengiriman untuk pengiriman dari pabrik ke penjual pabrik pembeli. Di bawah ini, penetapan harga pengiriman yang seragam. Perusahaan mengutip harga pengiriman tunggal untuk semua pembeli dan menanggung biaya pengiriman itu. Penetapan harga yang disampaikan secara seragam memfasilitasi penetapan harga kooperatif dengan memungkinkan perusahaan untuk membuat respon yang lebih beda terhadap pemotongan harga oleh para pesaing. Dari mana struktur pasar berasal? Teori dasar yang berkaitan dengan struktur pasar dan konsentrasi menutupi dua keteraturan empiris yang penting. Ukuran perusahaan bervariasi dan sangat miring, yaitu sebagian besar pasar cenderung menampilkan sejumlah kecil perusahaan, banyak sekali pesaing kecil. Dalam buku mainnya Biaya Tenggelam dan Struktur Pasar, John Sutton menawarkan penjelasan yang kuat untuk fakta-fakta ini berdasarkan makrodinamika persaingan, dan melakukan itu menentang gagasan bahwa jumlah pesaing di pasar semata-mata merupakan fungsi dan ukuran pasar dan teknologi produksi. Yang kedua, biaya tenggelam endogen Sutton. Penjelasan Sutton tentang struktur pasar berakar pada fakta tentang pasar produk konsumen. Sebagian besar pasar barang konsumen tampaknya memiliki 2 atau 3 perusahaan pasar dengan reputasi merek nasional atau internasional yang melayani seluruh pasar, serta banyak sekali produsen pinggiran yang tampak melayani ceruk pasar. Sutton memberikan contoh minuman ringan, makanan kaleng, dan sereal sarapan. Tapi kita mungkin menambahkan banyak industri lain di mana biaya produksi rendah dan reputasi merek penting. Dalam menjelaskan fakta ini, Sutton tidak menolak pentingnya biaya hangus dan skala ekonomi. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa konsumen sering tertarik pada produk bermerek dan penciptaan pemeliharaan merek membutuhkan investasi yang sangat besar. Dengan kata lain, mass untuk produk bermerek bisa sangat besar. Yang selanjutnya yaitu inovasi dan evolusi pasar. Meskipun pemimpin pasar mungkin melakukan investasi inovatif untuk mengamankan posisi mereka, pendatang baru seringkali menemukan bahwa inovasi memungkinkan mereka menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih rendah. Clay Christensen menjelaskan teknologi yang mengganggu sebagai inovasi tak terduga secara dramatis mengubah manfaat produk dan biaya produksinya. Para ekonom telah lama memperdebatkan apakah peluang untuk inovasi memperkuat atau membatalkan konsentrasi pasar. Bahkan teknologi yang mengganggu tidak selalu berarti malapetaka bagi para pemain lama. Telepon digital oleh Sony, Canon, dan lainnya mungkin telah melumpuhkan Kodak dan Polaroid, tetapi mantan perusahaan komunikasi darat seperti Verizon dan French Telecom tetap menjadi penyedia layanan seluler yang sangat sukses. Selanjutnya, pembelajaran dan dinamika industri. Meskipun pertumbuhan atau saham BCG menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan karya pembelajaran untuk mengamankan dan mempertahankan kepemimpinan pasar, namun dalam karya baru tentang kurva pembelajaran, David Besancourt dan rekannya penulis
menunjukkan bahwa pembelajaran tidak cukup bagi perusahaan untuk mempertahankan posisi dominannya. Alasannya adalah bahwa perusahaan yang tertinggal juga bergerak menuruni kurva pembelajaran. Dan karena semua perusahaan belajar kesenjangan dan pengetahuan terkait dalam biaya produksi menyusut, namun banyak perusahaan dalam industri padat pengetahuan tetap menjadi pemimpin pasar untuk waktu yang lama. Intel adalah contoh yang baik. AMD telah menghasilkan chip mikroprosesor yang cukup selama bertahun-tahun, sehingga seharusnya bergerak jauh ke bawah kurva pembelajaran namun terus tertinggal di belakang Intel. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.